Ceritanya, maka itu cukup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berjalan ke masjid. Kita berjalan ke masjid ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya motor, punya mobil, tapi karena dilangkahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pergi ke masjid ini banyak yang berbeda. Orang yang berwudu di rumahnya ini berwudu lalu pergi ke masjid, maka setiap langkahnya ini akan dihapuskan satu dosa dan ditinggikan derajatnya satu derajat dan diberikan kepadanya satu pahala. Jadi orang yang jauh-jauh rumah dari masjid ini, maka banyak juga pahala yang dapat, tetapi orang yang dekat ya mungkin sedikit. Pakai motor dia, bagaimana rodanya sudah seperti itu akan memberikan tapi dari ini. Dan seandainya ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahalanya berjalan ke masjid ini, niscaya orang-orang yang sakit ibu sakit akan minta untuk pergi untuk berjamaah. Ini kita ini bukan sempat ada, bukan banyak saudara-saudara kita di sana ketika mendengar azan masih sibuk dengan urusan lain, yang masa saat bekerja capek tidak sempat ke masjid, dan di masjid motornya rusak mungkin tidak jadi lagi banyak ini. Jika Allah ini yang diberi kesempatan ini, maka kita akan bisa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga ini Allah berikan kepada kita nikmat melihat dengan nikmat hadirin. Mungkin kita perlu merasakan bahwasanya nikmat karena kita masih lihat. Kita nanti kalau merasakan bahwasanya melihat ini adalah nikmat, jika Allah Subhanahu wa taala adalah mencabut nikmatnya ini, dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pakaian ini tak samaran kan? Hah? Ini pakaian ya yang terlalu dekat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kejayaan dan suksesan manusia ini adalah iman dan amal sempurna. Ibadah kepada itu bukan kebahagiaan sengsara. Manusia saat ini, umat saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna karena masih beriman. Tapi para sahabat radhiyallahu dulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena di dalam ibadah ini terdapat kehidupan dunia yang mulia. Para sahabat orang ini karena di dalam diri mereka ini ada sifat yang mulia, jadi mereka mampu mengamalkan agama secara sempurna. Kita saat juga akan mampu untuk mengamalkan agama jika kita ini memiliki enam sisi. Kenapa tidak kita beriman? Yaitu mendengar azan, belum pergi ke masjid, biasa berjamaah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pertama, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini tidak ada Tuhan disembah selain Allah. Maksud dan tujuannya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk di dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Kita keluarkan semua keyakinan ini. Kita keluarkan keyakinan kita bahwasanya api yang bisa membakar adalah Allah. Api bisa membakar butuh pertolongan Allah, dan Allah bisa membakar tanpa pertolongan api. Kita keluarkan semua itu supaya kita ini yang ini yang ulang-ulang kuasa Allah itu masukkan kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala ini bisa membuat
waktu yang lama menjadi singkat dan waktu yang singkat menjadi sangat lama. Ketika Rasulullah SAW telah melakukan perjalanan di Sabi'un, telah pulang dari perjalanan Sabi'un, maka Rasulullah ini mengumpulkan warga untuk mengatakan bahwasanya dari malam saya telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala minggu ini. Maka semua orang pada saat itu mengatakan, kenapa ada orang seperti ini? Kalau Rasulullah SAW ini kita orang gila nanti. Karena kenapa? Masa ada orang yang pergi ke atas langit, bahkan dari jauh lagi dalam waktu satu malam. Maka semua orang yang ada itu tidak percaya. Tapi Abu Bakar yang Sayyidina Abu Bakar dikatakan Muhammad, engkau percaya kepada aku? Maka Abu Bakar mengatakan, Rasulullah, sungguhnya jika kau mengatakan lebih jauh lagi, maka aku akan percaya. Karena tapi ada seorang laki-laki ini tidak percaya. Bahkan laki-laki ini mengatakan, Muhammad ini sudah gila. Bahkan laki-laki ini laki-laki keliling kampung mengatakan, Muhammad gila. Keliling kampung ini mengatakan seperti itu. Karena bagaimana ceritanya? Nah, setelah laki-laki ini sudah pulang ke rumah, maka dia ingin makan ikan. Maka pergilah ikan yang pulang ke rumah. Setelah di rumah, disuruh istri ini untuk memasak ikan ini. Maka setelah itu ada kondisinya dimasak, saya mandi. Dan ketika mandi ini dia pergi ke sungai. Dan sedang di sungai buka baju, sudah siap untuk mandi, maka langsung terjun ke sungai. Maka setelah terjun ke sungai ini dia diri, maka ada bunyi besar, ini kaget. Dan sudah bunyi, tingginya besar. Maka ciri-ciri laki-laki itu yang tadi menyelam dan ke dalam air, ketika naik air, langsung mengatakan, segar sekali. Suara ini berubah hari ini. Suara yang tadi yang seperti laki-laki sangat jago dan langsung berubah menjadi suara perempuan yang sangat lembut. Langsung berubah menjadi perempuan hari ini. Dan begitu lagi heran. Suara saya begini jadi perempuan. Maka ketika ingin memastikan, dia ingin memegang senjatanya. Ketika dibawakan, ternyata datang. Hilang senjatanya, berubah menjadi perisai. Hilang dan ketika dia mengambil sedikit, maka ada seperti batu dua. Ini laki-laki yang mengolok-olok dari Muhammad ini langsung berubah menjadi perempuan. Dan laki-laki ini pusing, bagaimana ini? Maka ada satu dengan dewan di atas dalam dewan ini ke kanan. Maka laki-laki heran, kok ada cewek, ada perempuan mati di dalam. Maka laki tadi yang berubah jadi perempuan ini mengatakan, tolong tunjukkan baju saya itu, saya ingin pulang. Maka orang ini mengatakan, di sini tidak ada baju perempuan, yang ada hanya baju laki-laki. Maka disuruh saja, sini hanya itu baju. Maka setelah belian baju itu langsung pulang dan mengatakan pulang ke rumahnya. Dan setelah pulang ke rumahnya ini, istrinya heran, siapa kamu? Saya tidak pernah menikah dengan seorang perempuan. Maka laki-laki ini pergi dari rumahnya, pusing, bagaimana ini? Dan ketika itu dia menemui orang tadi yang memberikan baju. Dan setelah menemuinya, maka nikah. Setelah nikah, itulah berjalan kehidupannya seperti biasa, memiliki anak, yang kedua, 3, 4, ini jadi sama bertahun-tahun rasanya dia sudah menikah. Tapi ketika hidupnya ini sudah berkeluarga, sudah berkeluarga dengan orang lain, nikah dengan lagi, maka perempuan ini tadi ingin mati lagi di sungai.
Maka ketika mandi ini, ketika sudah melepas pakaiannya, lompat ke sungai, maka ada bunyi kesan-kesan itu yang buat berbenturan. Maka ketika muncul kiamat apa di permukaan, maka suaranya ini berubah lagi menjadi laki-laki. Dan ketika mendengarnya, suaranya itu sudah kembali. Ternyata sudah berubah jadi laki-laki seperti itu. Maka ada orang yang berkata sekarang, gimana tolong berikan kepada saya mau melakukan hasil pengajar. Maka ada yang mengatakan, mana baju di sini? Tidak ada baju laki-laki di sini, cuma baju perempuan. Maka itu yang sangat senang karena sudah menjadi laki-laki. Ini hadis yang tadinya berubah menjadi perempuan yang mengalami masa hidup berkeluarga lagi dengan orang yang selama berpuluh-puluh tahun yang ia rasakan sangat lama. Ketika ia pulang ke rumahnya membuka pintu yang ternyata istrinya ini belum selesai membersihkan ikannya. Ini hadis Allah SWT bisa membuat waktu yang sangat lama ini menjadi singkat, dan membuat waktu yang singkat ini sangat lama. Waktu yang singkat ini sampai jalan Muhammad bin Hasan, Masya Allah sangat jauh. Mulai dari mana? Itu hadis sangat lama sampai sebentar ini hadis Masya Allah. Kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah ini dikatakan cepatnya ini sekian kelipan langsung sampai ini. Kalau cahaya masih kalah. Ini sangat lama hadis pelajaran yang Allah SWT bisa membuat waktunya ini menjadi sangat singkat. Ini hadis. Jadi itu kita percaya saja, kita masukkan kebesaran-kebesaran Allah dalam hati kita. Kita ibaratkan semua keyakinan kita kepada makhluk. Kita ulang-ulang kebesaran Allah. Allah Qadir, Allah Qadir, Allah Razid, Allah Qadir akan menciptakan. Allah SWT menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia dan sebagainya. Semua Allah yang menciptakan. Allah menciptakan, Allah juga yang memelihara. Allah memelihara semua makhluknya ini. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah SWT jaga semua. Dan Allah menciptakan, Allah memelihara, dan Allah SWT juga yang memberikan rezeki. Allah SWT yang memberikan rezeki kepada semua makhluk yang diciptakan. Semuanya sudah diatur rezekinya. 500 tahun sebelum kita dan dunia ini, Allah SWT sudah menentukan rezeki kita. Walaupun kita ini makan satu lampan 4 orang, nasi yang banyak tidak akan menentukan rezeki kita. Ada seorang wali Allah mengatakan kepada seorang laki-laki, laki-laki ini sedang jagung. Wali mengatakan itu bukan rezekinya, itu adalah rezekinya ayam yang ada di atas gunung. Maka orang itu mengatakan dia mungkin ini adalah rezeki saja, ini sudah di tangan saya. Maka ketika dimakan jagung itu tadi sanggup di tenggorokannya, maka susah untuk makan menelan. Maka carilah orang ini, orang yang ahli untuk mengeluarkan bersih obat ini seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, di atas gunung sana ada seorang dukun sudah yang bisa obat seperti itu. Maka orang ini langsung pergi ke sana, dan ketika sampai ke sana belum masuk rumahnya orang yang disebut ini, baru saja menurunkan kakinya dari kendaraannya, langsung orang ini batuk itu batuk dan daun itu keluar. Dan ketika daun itu keluar, maka langsung tangan seekor ayam memakannya. Ini hadis. Jadi kita ini tidak akan tentukan ini. Allah SWT mengagungnya
mulai dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk besar. Allah sudah tentukan rezekinya hadirin. Tidak bisa ini manusia memberikan rezeki, tidak bisa. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini ingin memberikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah SWT, Nabi Sulaiman ini ingin rezeki kepada Allah SWT. Ya Allah, izinkan saya untuk memberikan rezeki kepada semua makhluk. Maka Allah SWT mengatakan, Sulaiman, kau tidak akan mampu. Maka Nabi Sulaiman meminta lagi kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah saya kesempatan satu hari saya untuk memberikan rezeki kepada semua hewan. Maka Allah SWT mengatakan, Nabi Sulaiman, kau tidak akan mampu. Maka Nabi Sulaiman memulai Allah lagi, ya Allah, berikanlah saya waktu satu hari saja untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di lautan. Maka diizinkan Allah SWT. Maka cerita Nabi Sulaiman ini mengumpulkan semua pasukan-pasukannya, mulai dari angin, hewan-hewan, jin-jin, manusia semua, karena salah satu tugasnya Nabi Sulaiman ini bisa memerintahkan semua makhluk Allah. Maka ditentukanlah makanan. Dan setelah kita berkumpul ini, saking banyaknya makanan yang terkumpul ini sampai berbentuk sebuah gunung, sangat banyak makanan yang terkumpul. Maka setelah makanannya ini selesai, sudah siap untuk dibagikan kepada ikan, cumi-cumi semua yang ada di laut. Maka ketika itu langsung datang seekor ikan yang sangat besar. Baru saja ikan ini dia sekali suapan makanan tadi itu langsung habis. Maka ikan ini mengatakan, teman, mana lagi? Tidak ada, semua ada sudah habis, semua tadi sudah dikumpulkan. Maka ikan ini masuk mengatakan kepada Sulaiman, ketahuilah, sesungguhnya engkau telah mengurangi rezeki saya. Seandainya Allah SWT yang memberikan saya rezeki, mungkin saja rezeki saya bisa lebih daripada saya saat ini. Itu hadirin, manusia ini bisa memberikan rezeki. Memberikan rezeki adalah Allah. Dan mudah-mudahan terus dalam Allah seperti itu, supaya keyakinan kita ini masuk ke dalam hati kita, supaya kita meyakini bahwasanya bukan pekerjaan yang memberikan kita uang, bukan uang yang memberikan kita kebahagiaan, bukan makanan memberikan kita kenyamanan, bukan air yang menghilangkan haus, tapi Allah. Uang ini bisa membeli makanan yang enak, tapi uang ini tidak bisa membeli enak dan makan. Uang ini bisa membeli rumah yang indah, rumah yang nyaman, tapi uang ini tidak bisa membeli nyaman di rumah. Itu hadirin, kita mampu membeli sate, bakso, burger semua yang enak, tapi kita sampai di rumah mungkin saja kita ini berikan sakit gigi atau lagi malas makan ini kan untuk yang bawa saja uang ini hanya bisa membeli makanan enak, tapi dia bisa membeli enak nyaman. Jadi kita masukkan semua keyakinan kita itu dalam kita, supaya kita ini bertambah dan kita bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan Allah kuasa, Allah kuasa. Sudah sementara akhirat jalan la ilaha illallah. Perumpamaan dunia ini seperti debu yang kecil, dan perumpamaan akhirat ini seperti gunung yang besar. Jadi perumpamaannya ini sangat jauh beda. Debu dengan gunung ini sangat jauh bedanya. Gunung ini sangat besar, sedangkan debu ini sangat kecil. Tapi jika debu yang kecil ini masuk dalam mata ini, maka ia akan besar sama juga dengan dunia. Jika dunia ini sudah masuk dalam hati ini, maka Masya Allah hilang semua besar akhirat. Jika masuk juga bahwasanya memberikan kita kebahagiaan ini adalah uang, maka hilang percaya diri kepada Allah bahwasanya Allah berbahagia. Maka kita akan bekerja terus
70 tahun, 60 tahun dia miskin untuk bekerja, tapi masih meninggal. Ini bukan Allah memberikan kita kebahagiaan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu, zaman ada seorang namanya Korun. Korun ini hadirin sangat kaya. Saking kayanya ini dikatakan semua harta yang dikumpulkan ini, kuncinya saja, kunci gudangnya ini dibawa oleh 70 geledai. Saking banyak kunci gudangnya ini. Kunci gudangnya ini pertamanya dibuat dari besi, karena terlalu berat dibuat lagi dari kayu. Karena masih terlalu berat dibuat lagi menjadi kulit. Kulit ini sudah sangat ringan, tapi saking banyaknya ini dibawa oleh 1000 geledai. Di mana satu gudang kunci gudang saja ini, jika gudang ini dibuka, maka sangat banyak dalamnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan dunia dalam harta yang banyak, maka kau ini susah saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan harta. Ini hadirin, termasukkan semua yang kita dari Allah. Bahwasanya Allah memberikan kebahagiaan supaya kita ini meningkat. Dan bagaimana caranya supaya kita meningkat? Dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, dan di waktu ini ada waktu jika waktu ini meninggalkan 10% saja dari amal agama, maka waktu ini akan sengsara. Dan ada satu masa nanti jika waktu ini mengamalkan 10% saja dari agama, maka akan bahagia diri. 10% itu seperti sekarang ini kita korbankan semua harta kita, waktu kita, hidup dengan Allah. Kita korbankan. Dikatakan oleh para ulama ini 10% dari umur kita yang paling lama kita ini memiliki 40 bulan. Dikatakan 10% ini adalah 4 bulan. Dan setiap tahun ini 10% tahun ini setiap tahun ada 360 hari. Jadi 40% ini sekitar 40 hari. Dan setiap bulan ini ada 30 hari. Jadi 10% ini adalah 3 hari. Dan 1 hari ini 24 jam. Dan 10% ini adalah 2,5 jam. Jadi kita korbankan waktu kita, kalau kita sedang waktu kita dengan Allah, dan juga bagi sekian anak kita dengan Allah. Balik kepada itu 3 hari, 9 hari, 40 hari, 1 tahun, 4 bulan, 10 itu. Jadi insyaallah insya Allah kita yang Allah SWT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena saya juga masih belajar, masih ingat belajar. Jadi mohon maaf kepada saya. Dan malam ini terakhir di sini kami berterima kasih kepada bapak-bapak atas fasilitasnya, mulai dari istri, air dan sebagainya. Semoga Allah SWT ganti lahir nanti. Amin. Jadi ini saya sudah sampaikan. Cukup dan berbuat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.